penting. Sebelumnya saya pernah kecelakaan, jadi udah haruslah pakai helm. Suka dong. Kenapa? Ya untuk keamanan diri sendiri sih Mbak. Suka banget. Karena lebih aman. Bulat, keras, dan penting. Ya, itulah helm. Pelindung kepala yang sering diabaikan pengguna kendaraan ini memiliki peran yang sangat penting. Fungsinya jelas melindungi kepala, karena berkendara penuh dengan resiko. Penggunaan helm meminimalisir cedera pada kepala. Bahkan penggunaannya diatur dalam undang-undang, yaitu pasal 57 ayat 1, junto ayat 2, dan pasal 106 ayat 8, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam undang-undang disebutkan jelas pengendara sepeda motor diwajibkan menggunakan helm berstandar nasional. Di balik semua kebijakan yang dimilikinya, tersimpan pula satu sisi negatif yang sering dilupakan orang, terutama masalah kebersihannya. Helm dapat menyebabkan berbagai penyakit akibat keringat yang menempel pada bagian dalam. Kondisi macet ditambah cuaca panas membuat produksi keringat bertambah dan bersarang di busa helm. Coba bayangkan, seberapa banyak keringat yang melekat dan mengendap pada bagian dalam helm jika terus-menerus dipakai. Helm kotor tersebutlah yang memiliki dampak negatif terhadap penggunaannya. Beberapa bakteri pun mungkin muncul akibat penumpukan keringat tersebut. Di antaranya bakteri Staphylococcus aureus dan Staphylococcus epidermis. Tak hanya bakteri, helm yang kotor juga dapat memicu pertumbuhan jamur. Kami mencoba melakukan uji coba yang dilakukan dengan metode internal berstandar internasional, menggunakan dua sampel, yakni helm yang tidak dicuci dan helm yang sudah dicuci. Hasilnya cukup mencengangkan. Helm yang tidak dicuci memiliki total bakteri 114.000 koloni per gram, sedangkan setelah dicuci angka tersebut turun drastis hingga 4.300 koloni per gram. Lalu untuk bakteri spesifikasi Staphylococcus aureus, jumlah koloni pada helm yang belum dicuci adalah 40 per gram dan turun 20 koloni per gram setelah dicuci. Untuk pertumbuhan jamur pada helm yang tidak dicuci memiliki jumlah kapang 41.000 koloni dan jumlah kamir 18.000 koloni per gram. Sedangkan pada helm yang telah dicuci memiliki jumlah kapang 160 koloni dan jumlah kamir kurang dari 10 koloni per gram. Jamur itu relatif, misalnya kalau terpindahkan oleh media udara karena sporanya atau terpindahkan karena tangan atau dan lain sebagainya, media tertentu, alat tertentu, itu berarti secara logika sih masih bisa mengkontaminasi helm, apalagi bakteri maupun juga jamur itu salah satu bentuk ketidakbersihan. Artinya apakah si yang punya helm itu menjaga kebersihan atau tidak gitu. Bakteri dan jamur tersebut akan membuat kepala pengguna helm tidak sehat dan menimbulkan penyakit. Di antaranya kulit kepala berketombe, rambut rontok, jerawat, gatal-gatal, dan lainnya. Kalau memang ada invasi bakteri, biasanya itu ada bengkak, radang, merah, ya biasanya juga ada demam, dan biasanya gejala itu seperti bisul ya, banyak bisul di kulit kepala, bisa berjauhan tempatnya atau biasa dia menjadi satu, akhirnya menjadi bisul yang besar. Yang kita sebutnya biasanya karbunkel. Nah itu biasanya orangnya itu demam, kemudian banyak nanah di kulit kepala. Itu disebabkan karena infeksi Staphylococcus aureus tersebut. Kalau jamur biasanya dia tuh seperti ada sisik, kemudian gatal, ya seperti orang ketombe. Nah itu semua keduanya itu bisa menimbulkan kerontokan rambut pastinya. Nah, sudah tahu kan tentang bahaya helm yang tidak dibersihkan? Lalu bagaimana dengan helm-helm yang digunakan bersama-sama? Contohnya helm pada tukang ojek. Helm tersebut tentunya lebih rentan karena pemakaian yang bergantian. Kuman dapat berpindah dari satu penumpang ke penumpang lainnya melalui media helm. Untuk itulah beberapa ojek online menyediakan penutup kepala untuk mencegah perpindahan penyakit melalui media helm. Pengemudi juga diberi pengarahan untuk selalu menjaga kebersihan helm. Pada saat kita menyeleksi pengemudi ini, kemudian melatih mereka untuk menjadi pengemudi Grab, kita menjelaskan tentang Code of Conduct tadi. Jadi bagaimana, kenapa kebersihan itu perlu, kenapa mereka harus menjaga atributnya, kenapa mereka juga disarankan untuk menggunakan penutup kepala. Jadi kita sudah memberikan sebenarnya informasi kepada mereka. Namun yang berperan penting dalam menjaga kebersihan helm itu adalah pengemudi ojek sendiri.
Perusahaan ataupun penumpang hanya sebatas memberikan saran. Tetapi sebagai pengguna helm, ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah penyakit yang timbul akibat penggunaan helm kotor, yaitu menggunakan tutup kepala yang disediakan sebagian pengendara ojek. Meski demikian, penutup kepala itu sendiri bukan pelindung yang ampuh, karena memiliki pori-pori yang besar sehingga memungkinkan bakteri atau virus berpindah. Pelindung yang lebih efektif seperti menggunakan bahan tebal, contohnya topi atau tudung jaket. Dan jangan lupa cuci dan bersihkan helm pribadi Anda minimal 2 minggu sekali. Nurnisa Rafina, Anggi Ramadan melaporkan untuk NET.